Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean di Piala Asia. Nah, kemarin sudah kita tahu ya bahwa timnas Indonesia saat melawan Irak, kemudian melawan Vietnam, dari segi pola permainan itu sudah terbentuk ya. Walaupun ya di laga uji coba banyak sekali kritikan pedas ya, ketika Indonesia harus kalah melawan Libya 2 leg, kemudian harus kalah lagi melawan Iran ya. Artinya apa yang sudah menjadi proses dari Sinteyong sepertinya ini di Piala Asia, para pemain sudah banyak belajar dari kesalahan-kesalahan itu, dan menurut saya inilah fungsinya ya, uji coba. Dan banyak pengamat yang mengatakan bahwa gimana mau bersaing di uji coba saja untuk gambaran skuadnya, gambaran pola permainannya itu belum sama sekali terbentuk. Dan yang sangat terbaru di sini saya melihat memang ada salah satu pengamat ya dari luar ya, dan ini pun sudah dipublikasikan di seluruh kanal di YouTube ya, dan ini pun juga sudah menyita perhatian. Salah satu pengamat ini mengatakan bahwa apa yang sudah menjadi perjalanan timnas di Piala Asia itu sangat mengejutkan. Dirinya pernah mengkritik bahwa Indonesia ini adalah tim terburuk, dan faktanya ketika tahu permainan Indonesia dua laga terakhir ini, ternyata dirinya menarik apa yang menjadi statementnya. Oke, kita coba kutip ya, atau kita dengarkan apa yang menjadi statement dari komentator ini. Saw Indonesia win 1-0. What a result. And if you don't mind, brother, I'd like to take a moment here to address the camera and speak to the Indonesian community, because these people are very, very passionate, and proud for their team and for the players that represent their country here at this tournament. And I'd like to say something. I really would. I'd like to say something. And that's the fact that I was wrong. I was wrong about Indonesia. Poin pertama, dia meminta maaf terlebih dahulu karena apa yang menjadi statementnya itu sangat salah besar. Dia sudah melakukan penilaian, kemudian melakukan beberapa penelitian mengenai timnas Indonesia di laga-laga sebelumnya. Dia juga mengatakan bahwa Indonesia ini adalah tim terburuk, tetapi ketika Piala Asia dengan mengandalkan banyak pemain muda, dirinya sangat salah besar. Faktornya sangat jelas bagaimana daya juang para pemain timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia itu sangat bagus sekali ternyata, dan dia pun sangat kaget. Dia pun juga mengatakan sangat salah sekali menilai bagaimana Indonesia akan pulang terlebih dahulu. Dan sekarang Indonesia tinggal menunggu di pertandingan tanggal 23 ini apakah ya beberapa negara di grup lain seperti grup C ya, di grup B ini akan ada wakil ya, kita akan menunggu. Karena kalau misal tidak ada wakilnya, maksudnya ini seperti India itu kalah ya, kemudian ada beberapa negara lain itu nanti di pertandingan ketiga seperti Palestina itu imbang, ini kita masih memiliki peluang untuk bisa lolos walaupun tidak melawan Jepang ya, ataupun contohnya misal kalah melawan Jepang. Oke, kita lanjutkan lagi statementnya. We were wrong as well. I definitely was. Yeah, we were wrong. It's going to be one of my points when we get to the perfect. game. Yeah, perfect. We were wrong, but more specifically, I was personal with this one. I was wrong about Indonesia because I was recorded on this camera, on this YouTube channel, saying that Indonesia was the worst team at the AFC Asian Cup going into it. It was my prediction, it was my projection, it was what I was assuming based off the research that I had made. I said Indonesia's gonna be the worst team here, and that's it. Indonesia, bro, is ahead of schedule. They are doing incredible. They get this 1-0 victory against Vietnam, proving that they are far and away from being the worst team here at this tournament. Oh, yeah. This team has players, this team has a great coach, and this team is developing at such a young age. The youngest team in this. Nah, artinya di sini saya mendapatkan benang merahnya ya, bahwa sebenarnya dari pola permainan timnas Indonesia tidak bisa lagi dianggap sebagai tim yang segera pulang lebih cepat ya, karena memang dari pola permainan itu sangat jauh. Penilaiannya itu bukan dari hasil saja. Oke, kita kemarin menangnya 1-0 ya, tetapi dari segi pola permainan itu yang dinilai oleh salah satu komentator asal Amerika ini. Dan menurut saya ini yang namanya bagaimana kita mengkomentari ya, harus ada pertanggungjawaban. Apa yang menjadi ucapan jika memang tidak sesuai fakta,
ya dia menari ucapan itu. Dan saya sangat respect dengan kompetitor asal Amerika ini. Artinya mereka tahu bahwa sebenarnya timnas Indonesia ya polanya saat ini sudah di jalur yang benar ya. Makanya saya sedikit menyayangkan dari beberapa pihak dari kita yang merasa sok pintar ya, kemudian berbicara mengenai data ini itu, tetapi dalam hal substansinya ya, bagaimana perkembangan timnas dia lupa ya. Karena perjuangan timnas ini sudah sangat luar biasa kalau dipikir-pikir. Banyak yang bilang para pemain timnas Indonesia ini ya banyak yang berusia muda, kemudian tidak mungkin bersaing. Kemudian ada juga yang bilang Indonesia ini terlalu banyak pemain keturunan, banyak sekali pemain naturalisasi yang menjadi bagian timnas, sehingga balance atau keseimbangan itu tidak berjalan. Dan kalau dilihat dari fakta ya, ini saya langsung saja bongkar, Indonesia sama sekali teman-teman tidak berada di grid yang memang memiliki banyak pemain keturunan. Nah, di sini mungkin langsung saja juga saya berikan datanya kepada teman-teman ya, bahwa Indonesia ini masih di urutan ya teman-teman, masih di urutan ke-8 dari kontestan yang memiliki banyak pemain keturunan. Yang pertama yakni Malaysia. Malaysia ini memiliki 14 ya pemain keturunan atau pemain naturalisasi. Kemudian disusul Irak 13. Nah, ini yang lawan kita kemarin. Jadi jangan sepelekan Irak saja kemarin waktu Piala Asia kocar-kacir di tahun 2019, kemudian mainnya juga jelek-jelek. Nah, ini menurut saya ini data ini juga harus teman-teman tahu ya, bahwa sebenarnya Irak ini saat ini sedang membangun pondasi dengan baik dengan 13 pemain keturunan. Dan kemudian selanjutnya Lebanon ini 12 ya, kemudian Hong Kong ini 11, Suriah itu 9, Australia 9, Qatar ya tuan rumah itu 8, kemudian Palestina ya itu 8, dan disusul Indonesia 8. Nah, di sini artinya Indonesia ini bukan mengandalkan beberapa pemain naturalisasi, tetapi lebih banyak adalah pemain keturunan ya. Dan naturalisasi Indonesia pun cuma satu, yakni Mark Klok ya, yang maksudnya itu tidak memiliki garis keturunan. Nah, artinya memang apa yang menjadi upaya dari Sintayong ini sudah berada di jalur yang benar. Apa yang menjadi komentar dari pengamat asing ya, kemudian pengamat Asia ya, seperti Green Walter beberapa waktu lalu, itu artinya ini sebagai gambaran Indonesia tidak bisa disepelekan untuk kelas menengah ya, untuk tim kelas menengah. Karena saat ini sesuai target Sintayong, saat ini Indonesia sedang membangun untuk menjadi tim kelas menengah di Asia, bukan kelas bawah, bukan kelas atas. Nah, proses inilah yang harus kita hargai, dan menurut saya ini jalannya sudah benar, kemudian prosesnya sudah baik. Nah, bagaimana nantinya ya untuk evaluasi setelah Piala Asia ini yang harus dilakukan, bukan menjudge pemain atau pelatih ya, karena semua itu saya yakin ada pertanggungjawaban. Menang kalah itu pasti hal yang biasa dalam sepak bola. Kemudian beberapa kritikan itu pasti ada, tetapi kalau kritikan itu bersifat membangun, itu menurut saya juga sangat bagus ya, walaupun ada beberapa hal yang memang itu di luar dari prediksi kita. Kemudian apapun yang menjadi hasil nantinya ketika melawan Jepang, yang jelas apa yang sudah dikatakan oleh pengamat-pengamat luar negeri ini membuktikan bahwa sebenarnya Indonesia ini mampu diperhitungkan. Dan kita sebagai pecinta sepak bola nasional, sebagai pendukung timnas, kita juga harus menghargai bagaimana proses yang dilakukan oleh Sintayong. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan proses yang dilakukan oleh Sintayong dan bagaimana pola permain Indonesia ketika di Piala Asia kali ini? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia mampu untuk bisa menjadi tim kelas menengah ataupun kelas menengah atas ya di Piala Asia ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.